Halo guys, kembali lagi bersama saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kali ini saya akan membahas satu topik yang penting dalam dunia kesehatan jantung dan dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat apabila tidak ditindaklanjuti. Apa itu masalahnya yang kita sebut aneurisma aorta? Memang ketepatan baru kemarin ini saya punya kasus datang ke saya dirawat dengan sesak berat dan saya dikonsulkan. Apa itu aorta aneurisma? Yaitu suatu pelebaran lapisan dinding pembuluh darah aorta yang mencapai lebih dari 150% diameter atau ukuran normal. Apabila terjadi, kita sebut sebagai aneurisma sejati atau true aneurysm. Berdasarkan literatur, aorta bercabang menjadi 4, yaitu ascending aorta, arcus aorta, thoracic aorta atau descending aorta, dan abdominal aorta. Disebut melebar apabila ukuran diameter lebih dari 5 cm pada ascending aorta. Epidemiologi atau angka kejadian aneurisma aorta lebih jarang dibandingkan pada aorta aneurisma di abdominal atau di perut. Berdasarkan segi usia, puncak kejadian berada ketika pasien berusia 60-65 tahun. Apabila dari segi jenis kelamin, aneurisma lebih sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingannya sebesar 3:1. Etiologi atau faktor penyebab atau resiko, faktor yang memicu terjadinya pelebaran pembuluh darah yaitu darah tinggi, merokok, usia lanjut, trauma, kelainan katup jantung. Contohnya, kelainan katup aorta, bicuspid aortic valve, yaitu daun katupnya hanya 2 yang normalnya 3. Riwayat keluarga dengan penyakit serupa. Jadi bagaimana aneurisma bisa terjadi yang kita sebut istilah kedokterannya patofisiologi. Aneurisma aorta descending paling umum terjadi akibat proses kemunduran atau perubahan pada sel akibat faktor usia. Descending thoracic aorta aneurysm atau aneurisma pada aorta descending, biasanya di daerah toraks, biasanya terjadi akibat peristiwa bernama aterosklerosis. Apa itu aterosklerosis? Yaitu terbentuknya sumbatan pada pembuluh darah akibat penumpukan lemak, kolesterol, sehingga aliran darah tidak lancar. Proses yang mendasari terjadinya aneurisma yaitu terjadi proses peradangan dan gangguan protein pada jaringan sehingga integritas dinding aorta menghilang dan berujung pada pembuluh darah yang melebar. Hasil akhirnya yaitu timbul gangguan pada aliran darah. Nah, gambaran klinisnya, aneurisma pada aorta umumnya tidak bergejala, guys. Meskipun timbul gejala yang terlihat biasanya tidak khas. Meskipun begitu, pasien dengan aneurisma aorta sering mengeluhkan sensasi tertekan pada dada, sulit menelan, suara serak, batuk, nafas berbunyi mengi, seperti asma, guys. Bagaimana kita bisa mendiagnosis atau mendapatkan kelainan ini? Untuk mendiagnosis aneurisma aorta thoracic dapat dilakukan ronsen dada X-ray dan pemeriksaan bernama CT angiography test. X-ray dada biasanya dilakukan sebagai tahap awal untuk menegakkan diagnosis pada pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada dan atau sesak napas. Bahkan kadang-kadang hanya check up rutin atau ada kelainan lainnya. Seperti pada masa COVID ini, dia difoto dada karena ada keluhan COVID. Tanpa sengaja ditemukan adanya pelebaran daripada aorta. CT angiografi ini sangat penting karena dia bisa memeriksa sesuatu yang mungkin terjadi setelah dari X-ray ditemukan pembesaran. Dia bisa memastikan apakah pasien ini mengalami aneurisma atau tidak. Tujuannya yaitu mengetahui letak persis di mana aorta yang mengalami pelebaran. Dapat diukur dan dapat dilihat apakah itu suatu robekan atau normal. Dan juga penting kalau pasien itu datang dengan keluhan seperti tadi ada nyeri dada, ada sesak nafas, kita lakukan juga pemeriksaan ekokardiografi jantung. Dapat dilihat apakah ada kelainan-kelainan lain di dalam jantungnya, seperti ada katup yang bocor atau ada fungsi jantung yang menurun, bisa kita temukan dengan pemeriksaan ekokardiografi jantung. Apa yang terjadi apabila aneurisma tidak ditangani? Atau komplikasi apa yang mungkin terjadi? Terdapat beberapa komplikasi yang dari aneurisma, yaitu salah satu emboli.
yaitu terbentuknya gumpalan darah yang bisa lepas dan bisa menyebabkan kemungkinan adanya kelainan-kelainan lain apabila memberikan sumbatan di pembuluh darah otak, jantung, dan lain-lain. Gangguan aliran darah di jantung karena masalah di katup aorta. Regurgitasi katup aorta contohnya. Katup aortanya menjadi bocor dan akan mengakibatkan gangguan ke organ jantung dan yang lainnya. Ruptur, pecahnya pembuluh aorta yang melebar, yang kita sebut thoracic aortic aneurysm rupture. Pemicu yang dapat menyebabkan pecahnya aneurisma aorta thoracic ada beberapa, yaitu diameter aneurisma atau pembuluh darahnya melebar yang besar sekali, lebih dari 5 bahkan sampai 6 cm. Adanya juga penyebaran dari aneurisma yang cepat atau pertumbuhan daripada penyebaran yang cepat, yang biasanya lebih dari 1 cm. Trauma dan merokok. Apabila telah terjadi rupture, gejala yang ditimbulkan tergantung dari tipe rupture. Apabila dia tipe contained rupture atau freak rupture, gejala pada contained rupture yaitu nyeri dada berat dan mungkin terdapat nyeri perut. Untuk gejala free rupture yaitu hilang kesadaran, nyeri dada atau perut yang berat, penurunan tekanan darah, batuk darah, itu bisa terjadi walaupun jarang. Tata laksana yang utama untuk pasien-pasien menderita aneurisma aorta adalah tata laksana secara konservatif dengan meminimalisir faktor risiko atau faktor pemicu kardiovaskuler. Tujuannya yaitu untuk mengurangi risiko aneurisma semakin melebar dan mencegah pembuluh darah pecah. Sejumlah hal yang dapat dilakukan yaitu memastikan tekanan darah terkontrol, tentunya dengan memikirkan faktor apakah pasien memiliki riwayat penyakit lainnya seperti kencing manis, diabetes, atau gagal ginjal, ya, atau chronic kidney disease. Target tekanan darah kurang dari 140/90 mm Hg pasien tanpa riwayat kencing manis. Kurang dari 130/80 mm Hg pasien dengan riwayat kencing manis atau adanya kelainan gagal ginjal kronis. Tata laksana tekanan darah bisa dilakukan dengan memastikan meminum obat hipertensi dan kontrol secara rutin. Memantau profil lemak melalui hasil lab. Parameter penting yang dipantau yaitu kolesterol LDL dengan target di bawah 70. Apabila tidak terkontrol, pasien dapat dianjurkan obat untuk mengontrol kadar kolesterol dengan statin. Apabila terapi konservatif belum berhasil, tetapi tetap perlu dipikirkan untuk melakukan tindakan invasif atau pembedahan. Tindakan bedah yang dilakukan berbeda tergantung pembuluh aorta mana yang berdampak. Ascending aorta atau dengan arcus aorta kita lakukan open surgical repair. Apabila descending thoracic aorta atau thoracoabdominal aortic aneurysma kita bisa lakukan dengan minimal invasif yang kita sebut TEVAR, ya, thoracic endovascular vascular repair, ya, itu bisa dilakukan. Kalau di abdominal kita lakukan EVAR, endovascular repair juga dengan alat yang bisa dilihat di konten-konten saya sebelumnya saya sudah jelaskan. Demikian guys, itu penjelasan saya mengenai kasus aortic aneurysma, walaupun tidak banyak tetapi perlu diketahui oleh Anda semua dan harus dicegah terjadinya kematian. Salam sehat dari Dr. Royman. Sampai di konten-konten yang menarik selanjutnya. Bye-bye.